Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Wise Film. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas sebuah film lanjutan dari film Ice Age Season 4, yakni Ice Age Season 5 yang rilis tahun 2016. Bagi teman-teman yang belum menonton season 1, 2, 3, dan 4, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena setiap season sangat berhubungan dengan season berikutnya. Film ini akan menceritakan tentang kehancuran planet bumi yang disebabkan oleh asteroid yang jatuh ke bumi dan ramalan bahwasannya bumi akan segera kiamat dalam waktu dekat. Tetapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali bagi saudara-saudara muslim yang belum melaksanakan sholat untuk segera melaksanakan sholat, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Di awal film, kita diperlihatkan Scrat yang ingin menancapkan biji akoren di sebuah tempat. Namun, ia tidak sengaja jatuh ke dalam sebuah lubang di tempat tersebut. Ketika ia akan menancapkan biji akoren kembali, ia pun harus gagal karena tempat tersebut dikelilingi oleh besi. Dan saat ia menancapkan biji akoren di sebuah bongkahan es, terkuaklah fakta bahwa tempat tersebut adalah sebuah pesawat luar angkasa atau UFO yang sudah beku bertahun-tahun. Ketika Scrat ingin mengambil biji akorennya, tak diduga hal tersebut malah membuat pesawat UFO-nya bergerak tidak terarah. Ternyata alat tersebut adalah pusat pengendali pesawat UFO tersebut, sehingga ketika ia akan menabrak sebuah planet, ia pun berusaha menghindarinya. Tetapi kekacauan pun tidak bisa terhindarkan. Ditambah lagi planet-planet mulai bertabrakan. Di luar angkasa sana, Scrat pun tidak menyerah untuk menancapkan biji akorennya, sehingga ketika ia berhasil menancapkannya, dirinya malah membuat asteroid itu jatuh ke bumi. Dan inilah awal permasalahan mulai muncul. Adegan berganti di mana Manny sedang bermain hoki dengan Peaches. Saat Manny akan menyerang Peaches, hal tersebut dapat digagalkan dan kini berbalik dirinya yang diserang oleh putrinya. Dan Peaches pun berhasil melewati pertahanan Manny. Sesaat kemudian, datanglah seekor gajah yang bernama Julian. Ternyata, Julian adalah calon yang akan menikahi Peaches nantinya. Karena mereka berdua begitu mesra di hadapan Manny, sehingga membuat Manny sedikit sedih karena perhatiannya kepada putrinya diambil oleh hewan lain. Julian pun memberikan sebuah bunga untuk Ellie dan memberikan Manny sebuah pelukan. Kemudian Ellie pun berkata akan menyiapkan sesuatu yang spesial hari ini dengan putrinya, yaitu Peaches. Dan Manny pun yang cemburu langsung mengajak Julian dengannya. Lalu kita diperlihatkan Sid yang akan mengajak menikah seekor gadis kukang. Buru-buru ta'aruf, tetapi paman Sid ini langsung main sosor-sosor saja. Dan dirinya pun mengungkapkan perasaannya kepada gadis tersebut. Bahkan Sid pun sudah menyiapkan semua acara pernikahannya dan sebuah cincin. Namun sang gadis pun menolak paman Sid secara mentah-mentah dengan alasan mereka baru saja bertemu selama 14 menit. Sang gadis pun pergi begitu saja. Semoga paman Sid mendapatkan jodoh yang lebih baik. Ketika mereka bertiga sedang berjalan bersama, seketika sekeliling mereka menjadi sunyi dan tidak ada siapapun. Tak diduga, mereka semua memberikan sebuah kejutan untuk Manny atas hari ulang tahun pernikahan mereka. Ellie pun berdandan dengan sangat cantik. Di sini, semua hewan bertanya kepada Manny apa yang ia berikan untuk Ellie, hingga mereka semua bersorak. Karena Manny lupa dengan hari jadinya, ia pun tidak bisa memberikan apapun untuk Ellie. Tetapi sesaat kemudian muncullah kembang api yang sangat indah dan menghiasi langit.
Benih-benih cinta pun mulai tumbuh kembali di antara mereka berdua. Julian dan Peaches pun berencana untuk berkelana sendiri tanpa orang tua. Tetapi karena Manny dan Ellie masih sayang kepada putrinya, mereka tidak ingin jauh dari putrinya. Namun sesaat kemudian, Sid pun melihat sebuah meteor yang sedang menuju ke arah mereka. Sehingga ketika Diego mengingatkan Manny, seketika ia pun langsung membubarkan pestanya. Meteor-meteor pun mulai berjatuhan. Sehingga kini mereka semua berlari dikejar oleh sebuah meteor. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah gua. Adegan berpindah di mana memperlihatkan ada seekor burung dinosaurus yang sedang mencuri sebuah telur ibu dinosaurus jenis Triceratops. Tak butuh waktu lama, sang pahlawan pun datang. Beliau adalah Buck Wild. Ibu dinosaurus pun datang dan berterima kasih. Kemudian Buck pun kabur dari burung-burung tersebut. Saat Buck tertabrak sebuah batu, ia pun jatuh ke dalam sebuah tempat. Buck pun mencoba untuk menelusuri tempat tersebut. Ia pun tidak sengaja menginjak sesuatu sehingga kini muncullah sebuah batu di hadapannya. Ternyata batu tersebut adalah sebuah batu ramalan kuno tentang akan terjadinya kiamat di bumi. Ketika Manny dan hewan-hewan lain keluar dari tempat tersebut, seketika mereka semua mendengarkan sebuah suara. Mereka pun mendatangi sumber suara mengerikan itu. Ternyata hewan tersebut adalah Buck dan kini ia membawa ramalan tersebut kepada Manny dan teman-temannya. Di sini Buck pun mulai menjelaskan tentang ramalannya bahwa sebelumnya dunia pernah mengalami hujan meteor dan kejatuhan asteroid selama 2 kali dan saat ini adalah ketiga kalinya. Karena asteroid 2 kali jatuh di tempat yang sama, Buck pun memprediksi bahwa yang ketiga juga akan jatuh di tempat yang sama. Sehingga Buck pun berencana untuk mengikat asteroid tersebut. Buck berlindung di bawah tanah tidak akan membuatnya selamat. Akhirnya mereka semua pun menyetujui ide Buck, sebab dulu Buck lah yang telah menyelamatkan mereka semua. Tak diduga, karena kesal 3 burung tersebut mengejar Buck untuk melakukan balas dendam. Kemudian Peaches pun mulai sedih karena kini pernikahannya dengan Julian mungkin tidak akan bisa dilakukan, sebab mereka tahu bumi sedang tidak baik-baik saja. Namun Paman Sid pun berusaha menghibur Peaches dengan membuat rencana pernikahannya. Manny pun memiliki ide untuk menjauhkan putrinya dari kekasihnya, namun Ellie pun tidak menyetujuinya. Ellie pun memiliki ide untuk meyakinkan putrinya agar tetap bersama mereka dan mereka berdua pun setuju. Saat di perjalanan, Buck pun menemukan serpian asteroid yang sudah jatuh di bumi. Asteroid tersebut mengandung besi, karbon, dan nikel. Ternyata batu tersebut memiliki efek melekat seperti magnet jika digabungkan dengan batu yang sama. Lalu kita dibawa ke dalam pikiran Buck dalam memecahkan masalah ini. Dan Buck berencana untuk mengumpulkan serpian-serpian asteroid untuk menyedot asteroid yang akan menghancurkan bumi dan dikumpulkan di satu titik tertentu. Beberapa saat kemudian, 3 burung tadi datang untuk balas dendam dan memangsa Buck. Namun Buck yang mengerti keadaannya langsung mengalihkan jalannya ke dalam sebuah hutan. Ketika mereka akan melewati sebuah sungai,
Buck pun dengan polos mencoba tablet kunonya, yakni batu ramalan yang dicongkelnya tadi. Entah sedang kebetulan atau bagaimana, Scrat pun di luar angkasa sedang mengambil biji akoren dengan bantuan laser penyedot yang membuat salah satu planet ikut terbawa. Karena dirinya takut hancur oleh planet tersebut, Scrat pun langsung membuang planet itu ke bumi hingga membuat air di sungai menjadi terowongan. Diego dan Shira pun hanya bisa melongo dan takjub melihatnya. Kita kembali ke Scrat yang sedang berusaha menyedot biji akoren. Namun karena lagi-lagi ia salah menyedot, kini dirinya menyedot sebuah baterai listrik dan dibuang menuju bumi, sehingga membuat bulu-bulu mereka berdiri seketika. 3 burung tadi pun masih belum menyerah untuk mengejar Buck, dan kali ini mereka harus tersetrum karena Crash dan Eddie membuat gesekan yang membuat batinnya menjulang tinggi ke langit. Peaches pun harus jatuh dan terperangkap dikelilingi aliran listrik. Manny dan Ellie pun langsung datang menolong putrinya. Namun kini malah mereka yang terjebak dikelilingi aliran listrik. Diego pun memiliki ide untuk menggesekkan Eddie dan Crash sehingga menghasilkan aliran positif untuk memancing listriknya. Dan mereka semua pun berhasil kabur dari sana. Buck pun berhasil kabur dengan sebuah labu yang dianggap sebagai anaknya. Say hi, everyone. God, isn't she? Ellie pun berusaha untuk memberikan pengertian dan masalah apabila putrinya masih kekeh untuk hidup sendiri. I am a rabbit beast who gives rabies. Tak diduga, Peaches pun bisa menanganinya dengan cepat dan sangat mudah. Manny pun mengajak Julian untuk bermain hoki. Karena Julian berkata pada Peaches akan ada yang menemaninya bermain hoki selain ayahnya, Manny pun marah sehingga ia memukul bola hokinya tepat di kepala Julian. Peaches yang kesal pun memarahi ayahnya yang tidak suka terhadap Julian. Malam pun tiba. Di sini mereka semua pun beristirahat. Namun sesaat kemudian ada seekor burung yang ingin menculik Buck. Tetapi mereka pun menyadari bahwa yang diculik bukanlah Buck melainkan nenek Sid. Sontak sang nenek pun langsung mengajar ketiga burung tersebut. Pagi harinya, mereka sadar bahwa nenek tidak ada bersama mereka, sehingga mereka pun berusaha mencari nenek. Dan nenek pun ditemukan sedang dipijat oleh seekor kelinci yang tampan. Hingga tiba waktunya, mereka semua melihat isi dari asteroid tersebut, yakni sebuah tempat yang dipenuhi oleh berlian yang bergemerlap dan indah. Sesaat kemudian, datanglah gadis kukang cantik yang bernama Brooke, dan sepertinya gadis ini jatuh cinta kepada Sid. Mereka semua pun dibawa menuju tempat di mana pemimpin mereka berada. Ketika mereka bertemu dengan pemimpin tempat tersebut, yakni Shangri Lama, Buck pun menjelaskan bahwa asteroid yang ditempatinya sudah menyedot atau memancing asteroid yang akan menuju bumi, sehingga Buck pun ingin agar rumah mereka, yakni asteroid yang mereka tinggali, segera dipindahkan. Sang pemimpin pun menolak dan mengatakan bahwa hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Di sini Peaches pun mulai sedih kembali melihat keadaan yang tidak lebih membaik. Di sisi lain, Manny dan Ellie pun sudah mengikhlaskan putrinya untuk menempuh hidup baru dan mandiri bersama Julian. Kemudian, Brooke pun menyatakan cintanya kepada Sid. Membuat Sid mencabut sebuah berlian untuk dihadiahkan kepada Brooke. Namun hal tersebut malah membuat tempat itu rusak dan hancur. Sang pemimpin pun marah dan mengatakan bahwa yang membuatnya tetap awet muda adalah tempat tersebut. Dan kini mereka semua kembali pada wujud asli masing-masing.
Buck pun memiliki ide untuk menutup semua uap yang berada di gunung tersebut dengan serpian-serpian asteroidnya. Mereka semua pun bekerja sama untuk menutup semua uap agar tekanan uap tersebut dapat tertahan dan menyedot asteroid yang akan datang. Tak disangka, serat di luar angkasa pun lagi-lagi membuat ulah, yakni ketika dirinya ingin pulang ke planet bumi, ia tidak sengaja menabrak asteroidnya sehingga mempercepat gerakan asteroid tersebut menuju bumi. Namun di sini mereka hanya kurang memasukkan bola raksasa serpian asteroid agar rencananya berhasil. Tetapi sesaat kemudian datanglah ketiga burung tadi yang mengacaukannya dengan mematahkan jembatan, dan kini bola raksasa tersebut harus terjatuh olehnya. Saat mereka akan mengeksekusi Buck, tiba-tiba mereka sadar bahwa tidak akan ada yang bisa selamat dari asteroid tersebut jika jatuh. Adik pun insyaf dan mengatakan kepada ayahnya bahwa sekarang yang terpenting bukanlah menuruti nafsu untuk memangsa Buck, tetapi adalah bagaimana agar keluarga ini masih tetap hidup. Alhamdulillah, mereka semua pun insyaf dan kini membantu Buck untuk mengangkat serpian asteroid menuju titik pusatnya. Namun ketika akan lepas landas, ada sebuah meteor yang membuat mereka harus melepaskannya, sehingga Manny dan Julian berusaha untuk menahannya agar tidak jatuh. Karena mereka tidak sanggup, Julian pun memiliki ide untuk melepaskannya dan membiarkan bola raksasa itu menggelinding sesuai dengan arahnya. Dan alhamdulillah cara tersebut pun berhasil. Hingga kini momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana asteroid siap disedot oleh pusat magnetnya. Mereka semua pun ketakutan. Tetapi sesaat kemudian asteroid tersebut pun mulai padam akibat aliran magnetnya. Dan mereka semua pun bergembira dan senang bukan main. Saat mereka semua sedang mandi, ada sebuah serpian asteroid yang jatuh ke dalam kolam tersebut, sehingga membuat mereka semua terlihat muda termasuk Nenek Sid. Adegan berganti di mana kini acara pernikahan Peaches akan segera dilaksanakan. Peaches pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pergi dan jauh dari mereka berdua. Dan di sini Manny dan Ellie pun mulai berpikir dewasa dan merelakan putrinya memilih jalan hidupnya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun menikah hingga bahagia. Paman Sid pun bertemu dengan sang pujaan hati yakni Brooke. Dan Brooke pun menyanyikan sebuah lagu untuk Sid. Film ditutup dengan mereka semua menari dengan bahagia dan bergembira. Pesan yang dapat kita ambil dari film berikut adalah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun badai rintangan datang, ombak keras menghantam, asalkan kita tetap optimis dan tidak menyerah, insya Allah akan berhasil. Ingat, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.